Halo cuan troopers semuanya. Thank you banget nih buat semua cuan troopers yang udah join saya di TikToks hari ini cuan troopers. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial ya cuan troopers ya. Bintang tamu kita hari ini sangat insightful dan akan sangat menarik ya untuk kita dengarkan ya, apalagi kita mau menyambut yang namanya kita sebut Santa Claus Rally. Nah, oke nih, sebelum kita invite nih bintang tamu kita, saya mau mengingatkan kepada cuan troopers bahwa sekarang Sukor Sekuritas ini lagi mengadakan giveaway. Nah, giveaway dari Sukor ini eh, nanti akan mendapatkan Boris Lucky Box cuan troopers. Itu akan menjadi hadiah dari giveaway yang akan diadakan oleh Sukor Sekuritas. Nah, syaratnya gimana kalau cuan troopers mau menang atau mau join di giveaway ini? Simple banget caranya. Cuan Troopers tinggal screenshot tayangan IG Live TikToks hari ini yang sedang berlangsung, kemudian share di story teman-teman, sekaligus mengetag 3 teman-teman, kemudian setelah itu tag juga ya @sukor sekuritasnya supaya kita notice bahwa Cuan Troopers udah ikut ya, bahwa supaya kita juga ternotify bahwa Cuan Troopers sudah posting di IG story-nya. Nah, kemudian tag @sukor sekuritas, kemudian gunakan hashtag stronger together dan hashtag sukor cuan troopers ya, cuan troopers. Nah, hari ini udah ada yang nggak sabar ya, udah ada yang nanya nih, live bareng siapa kak? Hari ini tamunya spesial ya cuan troopers ya. Hari ini kita kedatangan seseorang dari investor muda teman-teman. Hari ini bintang tamu talk show kita akan dari investor muda. Oke, tapi mungkin sebelum kita mulai nih, saya mau tanya-tanya dulu sama cuan troopers ya, biar hari ini kita lebih santai, ngobrolnya juga lebih asik sambil menunggu teman-teman kita yang lain yang mau nunggu. Nah, cuan troopers nih, kala IHSG koreksi nih, saya waktu itu sempat bikin poll, apakah IHSG koreksi, teman-teman Sukor Sekuritas juga sempat bikin poll, IHSG koreksi buy atau sell. Nah, kalau cuan troopers gimana nih? IHSG merah, apa yang cuan troopers lakukan nih selama IHSG lagi merah? Kemarin BBCA terkoreksi sempat 2%, BNI terkoreksi kemarin sempat nyentuh 7.000, kemarin kembali ke 6.800. Dan hari ini IHSG kembali terkoreksi ya cuan troopers ya. Untuk hari ini IHSG minus lumayan dalam ya, minus sekitar 1% untuk IHSG sendiri. Nah, pengen denger dong cuan troopers nih lagi pada pegang saham apa aja nih cuan troopers nih. Diketik dong di komen. Hold sampai untuk Santa Claus rally ini. ICBP, kaget aku. ICBP ya untuk consumer goods. Mantap juga. Bingung buy atau sell, soalnya potensi akhir tahun juga. Nah, itu yang kita mau bahas hari ini ya teman-teman ya, karena sesuai dengan tema TikToks kita hari ini, yaitu The Month of Joy, yaitu ya The Month of November berakhir, welcoming the month of joy, yaitu bulan Desember. Karena yang cuan troopers harus ingat, 10 dari 10 tahun loh cuan troopers, 10 kali dari 10 tahun terakhir IHSG selalu hijau pada bulan Desember. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, saya lihat di sini udah siap juga bintang tamu kita, langsung kita invite aja. Nah, siapa bintang tamunya langsung. Sambil menunggu, saya sudah accept. Nah, ini dia, ada Ko William dari Investor Muda. Halo Ko William, Hai. apa kabar Ko Halo, William? halo, baik Philip. Baik Oke, nih. thank you banget nih Ko William udah nyempetin waktu nih buat sharing ilmu sama kita nih. Nah, Iya, oke Ko sama-sama. William, mungkin sebelum kita langsung masuk ke materi pembahasan kita yang menarik banget ya, mungkin Ko William mau memperkenalkan diri dulu, atau mungkin ada sebelum kita mulai materi, ada mau sapa-sapa cuan troopers dulu? Oh ya, oke. Perkenalkan, halo semuanya, Sukor Cuan Tubers. Nama saya William, saya dari komunitas investor muda. Dan komunitas investor muda dengan Sukor Sekuritas kita udah berjejaring cukup lama ya. Jadi memang kita partnership dan kita saling mengedukasi market karena kita percaya gunanya mengedukasi supaya waktu kita berinvestasi kita tidak terjebak. Jadi apa yang kita beli adalah betul-betul uh, punya nilai investasi yang baik gitu. Jadi kita mengajarkan secara fundamental dan kita juga percaya bahwa
selain dari pendekatan logis, yaitu pendekatan fundamental, kita juga percaya ada pendekatan psikologis, yaitu dari teknikal. Jadi kita menggabungkan dari fundamentalnya oke, perusahaannya oke, dan kita juga harus lihat harganya bagus atau enggak, dan apakah harganya lagi uptrend ataukah harganya lagi downtrend gitu. Dan kita bersama-sama, saya investor muda bersama Sukor Sekuritas, kita terus menggerakkan buat edukasi pasar modal, karena ini penting sekali sebelum kita menjalankan investasi di pasar modal gitu. Oke, tadi jadi hari ini kita akan lebih belajar lebih dalam lagi ya cuan tubers ya, khususnya mengenai fundamental untuk berinvestasi di market nih teman-teman. Apalagi tadi kok banyak banget nih tadi saya sempat nanya nih, apakah IHSG buy atau sell nih sekarang? Kemarin sempat terkoreksi 2%, hari ini 1%. IHSG buy atau sell nih? Nah, hari ini Kok William bisa mungkin kasih clue atau peta ya untuk kita supaya kita bisa be wise waktu kita investasi dan untuk menyambut bulan full of joy ini ya, bulan Desember ini. Oke, mungkin kita langsung aja langsung kita ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu November berakhir, welcoming the month of joy. Nah, saya mau tanya dulu nih Ko William, view Ko William terhadap pergerakan IHSG di akhir tahun gimana sih Ko? Nah, mungkin sebelum kita langsung ke kesimpulan buy or sell, mungkin kita perlu tahu dulu ya kondisi Indonesia, kondisi makro dari negara-negara itu seperti apa. Nah, seperti kita ketahui bahwa di kuartal kedua dan kuartal ketiga kita udah lihat ya, dari inflasi di US itu udah cukup tinggi dan emang itu yang diekspek oleh pasar. Jadi mereka berekspektasi inflasi tinggi, and then buat kedepannya ekonomi bakalan bergairah lagi dan akan menggerakkan pasar. Dan kita udah bisa lihat ya dari Dow Jones udah mencetak rekor tertinggi, setelah itu S&P 500 juga mencetak rekor tertinggi, dan beberapa bursa di luar sana juga udah mencetak rekor yang tertinggi. Dan cuma di Indonesia aja yang kemarin sempat terhambat, dan thank God ya kita udah mencetak rekor juga ya di IHSG ya, kemarin sempat di atas 67 ya kalau nggak salah, dan sekarang memang terkoreksi lagi karena emang kita tahu pergerakan market ini cukup terdominasi dan cukup sensitif dengan sentimen dari COVID, karena emang variannya berubah-ubah, dan seperti yang saya pelajari juga nih, saya baca juga, memang kita bakalan mengalami mungkin mutasi-mutasi COVID untuk kedepannya bakal ada terus gitu, dan beberapa tahun kedepannya juga bakal kita lihat seperti itu gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu ketakutan kalau varian COVID tiba-tiba berubah lagi. Memang pasti ada perubahan ya dari varian COVID itu ya, yang seperti literasi-literasi yang udah saya sempat baca juga gitu. Dan biasanya seperti gini loh, seperti kita dalam medan peperangan, negara kita mungkin lawan negara yang lain gitu. Kalau dia punya senjata yang mutakhir banget, pasti kita di sini bakalan improve senjata kita juga atau defense-nya kita juga, bener gak sih? Gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba punya senjata yang baik, kita di sini juga pasti bakalan bikin pertahanan yang cukup baik juga. Dan itulah kira-kira apa yang terjadi nanti buat kedepannya yang saya lihat, yang saya baca ya. Jadi mungkin mutasinya ada, tapi di sini vaksinnya dan obatnya bakalan di-develop lebih baik lagi gitu. Dan kalau teman-teman lihat ya, kalau kondisi market, kita juga merasakan konsolidasi yang cukup panjang. Jadi sepanjang tahun 2021 ini, kita merasakan konsolidasi yang cukup panjang ya. Mungkin dari sekitaran bulan Juni, Juli, itu marketnya kita sempat PPKM darurat, setelah itu kita lockdown, tapi marketnya tuh dibilang jatuh banget enggak ya, tapi lebih ke sideways konsolidasi dalam range yang cukup lebar gitu. Dan setelah itu, waktu kira-kira bulan Oktober, marketnya tiba-tiba naik kencang sekali, dan rally-nya nggak pakai tunggu-tunggu yang lain gitu. Dan mungkin pola ini juga bisa terjadi di market kita gitu, buat di bulan Desember. Karena kita merasakan ya, di bulan Oktober marketnya naik terus, nggak pakai berhentinya. Dan bahkan buat teman-teman yang mungkin nungguin, kapan nih waktu yang terbaik buat saya entry lagi. Karena waktu mau entry, harganya udah naik lagi. Waktu mau entry, harganya udah naik lagi. Nah, waktu yang terbaik buat kita entry justru waktu marketnya lagi konsolidasi, atau marketnya lagi koreksi seperti sekarang. Karena seperti yang tadi saya bilang juga, oke, sekarang varian COVID bermutasi. Pasti nanti ke depannya bakalan ada vaksin yang lebih kuat lagi atau obat yang lebih baik lagi buat tubuh kita nanti ke depannya seperti itu. Dan di sini sebenarnya kita bisa lihat juga ya, secara fundamental Indonesia sebetulnya dibilang udah recovery banget juga enggak, karena di bulan Juni, Juli kemarin kita sempat PPKM darurat.
Dan itu memang tercermin dari GDP kita. Kalau di sini saya lihat dari tahun lalu ya, GDP tahun lalu di 2020 itu minus 5%, minus 3%, minus 2%, and then di bulan Juni, kuartal kedua tahun 2021, kita udah GDP kita positif 7%. Gitu. Dan waktu GDP kita positif 7%, dan tiba-tiba kita PPKM darurat. Di kuartal ketiga, GDP kita itu bertumbuhnya cuma 3,1%. Harusnya sih udah lebih baik lagi kalau tidak ada PPKM darurat lagi ya, atau pembatasan sosial lagi gitu. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga bahwa kita kalau nanti ke depannya kita bakalan udah bergerak lebih mobilitasnya udah cukup baik lagi, saya rasa sih GDP bakalan naiknya cukup signifikan ya. Karena kita dibandingkan negara lain, kita punya komoditas yang apa aja hampir ada gitu di Indonesia gitu. Dan kalau teman-teman lihat, Sukor Cuan Turbers bisa lihat datanya juga. Year to date, harga komoditas itu naik berapa persen sih? Yang saya lihat minimal naik 50%. Jadi komoditas ada yang kayak batu bara naiknya 90%. Setelah itu oil juga di atas 50%. Itu naiknya besar sekali. Dan kita negara penghasil komoditas, kita sangat diuntungkan oleh komoditas yang rally seperti sekarang ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat fundamentalnya, sebetulnya Indonesia sangat diuntungkan dengan kondisi seperti sekarang ini, teman-teman. Gitu. Kalau kita lihat dari GDP, setelah itu kita compare ke inflasi. Memang kalau inflasi yang kita lihat dari 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, memang inflasi kita yang paling rendah. Tapi kita harus lihat juga, dari komponen GDP kan ada konsumsi, investasi, setelah itu government spending, ekspor, dan impor. Dan yang pasti, tahun ini dan kuartal kedua, kuartal ketiga kita mencatatkan net surplus ya, surplus dari neraca perdagangan kita, dan surplusnya nggak main-main loh teman-teman. Jadi di awal tahun 2021 kita udah surplus sekitaran 2,7 miliar US dollar, dan bulan Oktober ini yang paling tinggi karena pencatatan melalui data yang saya lihat 5,7 miliar US dollar, yang itu tertinggi sepanjang masa. Yang artinya kita sangat diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Inflasinya kecil, dan produktivitas kita tinggi karena ekspor kita jauh lebih besar dibandingkan impor. Jadi kalau kita lihat fundamental dari Indonesia, sebetulnya sangat baik. Dan kalau teman-teman lihat, ada satu indikator lagi, yaitu Indonesia Manufacturing PMI. Dan kalau di bawah 50 PMI, artinya kita sedang slow down, atau manufaktur kita sedang bergerak lebih slow gitu. Tapi kalau di atas 50, itu bergeraknya udah bertumbuhnya bakal pesat sekali. Dan di bulan Oktober, waktu kita udah bener-bener full power lah ya, Indonesia udah produksinya udah mulai normal lagi nih. PMI kita di level 57. Bulan Juli di sekitaran 40, dan itu cukup parah karena emang kita lockdown, kita PPKM darurat. Setelah itu Juli, Agustus, September, Oktober itu udah tinggi sekali gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi fundamental Indonesia, bagaimana Indonesia punya kekuatan atau enggak buat menampik mungkin ada virus dari luar, atau mungkin kita perlu sedikit slow down lagi, saya rasa Indonesia punya kekuatan itu sih gitu. Jadi kalau view saya dari saya, ISG mungkin boleh terkoreksi karena sentimen apapun, tapi selama kita punya fundamental yang baik, nanti bakal balik ke nilai fundamentalnya itu gitu sih. Oke, jadi kita mungkin kalau tadi kita berbicara in the long run, IHSG itu mau gimana pun tetap uptrend ya, Kak William ya. Jadi IHSG itu akan selalu uptrend, mau mengalami krisis seperti apapun, ataupun ada misalnya COVID pun, Indonesia itu selalu uptrend dan akan selalu rebound. Jadi untuk tadi udah menjawab sedikit ya dari contohers yang ragu-ragu nih, justru ini adalah buying opportunity. Justru waktu IHSG, when everyone fearful, kita greedy. Jadi kita waktu semua orang takut, orang aduh nih jual apa beli ya, kita justru itu chance kita untuk entry, untuk kita mendapatkan price di saham-saham yang secara fundamental bagus tetapi relatively underpriced. Apalagi tadi kau lihat sebutkan juga komoditi, contoh pers naiknya gila-gilaan. Jadi itu juga salah satu yang tadi kata Ko William. Nah, Ko William juga tadi sempat nyebut nih varian new COVID. Nah, gimana sih kok varian new COVID ini impact-nya terhadap IHSG? Kan sebenarnya kita tahu IHSG waktu begitu diumumkan terkoreksi ya. Nah, apakah itu directly langsung dari akibat si market takut nih dengan varian COVID yang baru? Gimana nih, Ko William? Nah, kalau kita lihat COVID yang ada di luar negeri, contohnya kayak di Jerman, UK,
and then di US juga mulai naik lagi, dan di Eropa lebih terutama ya sebetulnya di Eropa juga emang COVID-nya naik. Dan kita bisa tahu ya, kita nonton bola mungkin sekarang di TV, tapi kalau mereka nonton bolanya di sana gitu, mereka peluk-pelukan dan lain sebagainya gitu, mereka enjoy banget kan. And then ya kita nggak heran kalau di sana COVID-nya merebak tinggi sekali gitu. Tapi sebelum COVID varian baru ini muncul, sebetulnya dia udah mulai naik gitu. Jadi dengan adanya mungkin ada Omicron yang COVID yang mutasi yang terbaru ini, mungkin itu bisa menambah fearful orang di market gitu. Menurut saya seperti itu, karena dari yang saya baca-baca juga, memang dari gejala yang ditimbulkan dari virus yang mutasi Omicron ini, gejalanya ringan. Dan memang belum ada studi yang betul-betul bisa capture seberapa besar sih dari virus ini bisa mempengaruhi manusia dan bisa mengganggu kesehatan kita gitu. Dan kalau teman-teman lihat memang di sini katanya penularannya tinggi ya sampai 400%, dan saya sempat dengar juga ada seorang dokter yang dia kasih tahu juga COVID dengan varian Delta aja sebetulnya udah tinggi gitu ya, penularannya udah cukup pesat, dan saya nggak bisa kepikiran lagi gimana cara yang lebih pesat lagi COVID itu bisa menular gitu dengan mutasi yang terbaru gitu. Memang penularannya cepat, tapi sampai seperti apa lagi kan kalau kita tahu ya, penularannya bisa melalui droplet, bisa melalui waktu kita ngomong itu juga mereka bisa kena, atau mungkin dari makanan juga bisa kena. Yang which is emang ya kalau kita makan di luar ya kita nggak bisa menghindari itulah gitu. Dan yang penting intinya sih menurut saya yang penting kalau ada vaksin dan vaksinnya sedang di-develop lebih dalam lagi, lebih canggih lagi, lebih mutakhir lagi, dan kita sebenarnya tinggal tunggu aja sih sampai nanti gimana ke depannya. Karena kalau kita lihat ya, mungkin kalau yang COVID yang pertama kali, itu adalah surprise buat kita. Karena kita masih belum tahu ini barang apa sih. Kita masih belum siap. Ini penularannya bakalan separah apa sih, dan bakal se-severe apa, bakal separah apa orang sakitnya, dan orang bakal matinya seberapa banyak. Karena kita masih belum tahu, karena itu benar-benar surprise waktu saat itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang, saya rasa pemerintah udah lebih sigap ya. Mereka lihat ada varian baru, mereka coba buat persempit ruang gerak kita gitu melalui PPKM ketiga nanti di Nataru ya gitu. Mungkin sekarang udah naik PPKM level 2 gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat juga grafik COVID yang ada di Indonesia itu sangat berbeda dengan grafik COVID yang ada di Eropa sana. Dan kalau teman-teman lihat ya, per 17 November ini, karena udah dikit banget ya, jadi kursornya itu susah banget buat lihatnya. Hampir udah di bawah 1000, jadi kayak 500, 300, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta gitu ya, itu nggak terlalu signifikan gitu. Dan apakah varian yang baru ini bakal bisa mengganggu kita? Mungkin aja, tapi mungkin chance-nya agak kecil ya. Saya juga nggak tahu ya kedepannya bakal seperti apa, karena saya bukan saya bukan dokter, bukan ahli virus. Tapi kalau lihat dari pola-pola yang saya pelajari juga, kalau marketnya surprise itu bakalan mengganggu market. Tapi kalau kita udah siap sedia dan untuk kedepannya bakalan ada yang lain lagi, virus atau mutasi yang lain lagi, dan kayaknya sih oke lah marketnya terkoreksi, tapi bakalan cepet rebound sih menurut saya. Oke, jadi itu tadi disebutkan ya sama Ko William, kenapa kita bisa menanggapi market kita yang sekarang ini dengan sifatnya lebih positif dibandingkan waktu COVID pertama kali. Karena surprise factor-nya itu. Kita udah expect loh, banyak orang udah expect bahwa waktu nanti kita libur, banyak orang keluar, makanya pemerintah udah langsung menyiapkan PPKM. Jadi sebelum memang waktu itu juga memang udah lama ya sebenarnya PPKM itu direncanakan untuk avoid orang-orang berliburan dan pergi kemana-mana di kerumunan. Jadi sebenarnya udah lumayan expected ya kalau William ya, bisa dibilang bahwa COVID ini kalau kita perhatikan ada kemungkinan dia akan membludak lagi. Tapi untungnya Indonesia kalau kita perhatikan, negara lain banyak yang udah melepas masker. Di Indonesia kita masih tetap harus pakai masker. Makanya kita memitigasi COVID yang varian baru ini bisa dengan lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa di sana ya, William. Ya. Oke. Kalau gitu kita udah bahas nih kira-kira COVID. Nah, impact ke IHSG dan koreksinya kan kemarin sempat koreksi ya lumayan dalam kok William. Udah total sekitar 3% IHSG.
Nah, apakah ini akan koreksi berlanjut ataukah hanya sentimen sementara aja? Nah, kalau kita lihat sentimen, mungkin sentimennya buat 1 minggu atau 2 minggu ke depan mungkin masih ada ya. Karena emang variannya masih baru, biasanya orang meneliti, dan setelah penelitiannya mungkin ada progres, baru kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat di ISG, kita kan membukukan net buy dari awal tahun hingga sekarang ya. Dan menurut saya cukup wajar kalau misalkan ISG mengalami net outflow. Karena kenapa? Mereka net buy-nya udah banyak sekali. Kalau mereka tarik sedikit aja, mungkin ISG kita bakalan sedikit koreksi. Tapi di sini kita bisa perhatikan level-level supportnya di ISG. Jadi kalau kita lihat waktu bulan Oktober, akhir September ke bulan Oktober, nah indeks kita kan naik dari 6.200 rally terus sampai 6.600. Dan dia sempat terkoreksi sampai 6.500. Dan di sini level psikologisnya. Level psikologisnya itu di 6.500. Saya nggak tahu COVID-nya bakalan semerebak apa di Indonesia, tapi kita bisa lihat di market karena di teknikal ada prinsip yaitu market action discount everything. Jadi segala yang ada di luar sana sudah tercermin di market, dan mereka yang mungkin mengekspektasikan nanti bakalan COVID-nya lebih besar lagi atau yang lainnya, mereka mungkin sudah antisipasi ya di market ya. Jadi mereka mungkin sudah sell off dulu sementara sambil mereka wait and see. Jadi kalau kita lihat di teknikalnya ISG, batas support dan resisten, kemarin itu kita sempat drop cukup dalam ya, sekitaran 1%. Setelah itu ditutupnya naik sekitaran hampir 1% juga. Jadi emang dari bawah sampai dari low sampai high-nya ratio cukup tinggi gitu. Dan waktu kena 6.500 dan di situ langsung rebound. Kemarin kan ditutupnya rebound ya. Dan hari ini mungkin biasanya sih kalau akhir bulan ada rebalancing sedikit, dan masuk bulan Desember bakalan bergerak seperti biasa lagi gitu. Dan di sini kalau lihat sebetulnya batas ISG di 6.500 di supportnya. Kalau 6.500 bisa kena jebol dan flow-nya juga, net outflow-nya juga cukup deras, kita mungkin bisa jaga-jaga, mungkin bisa ke 63. Tapi kita nggak expect itu bisa terjadi, karena saya percaya juga kita punya fundamental yang kuat. Baik dari fundamental kita, dari konsumsi kita, atau dari ekspor-impor kita, yaitu yang berbasis komoditi. Yang itu yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Jadi kalau 65 break, kayaknya sih bakalan bisa nyentuh ke 63 gitu. Apalagi kalau ke confirmnya sebetulnya sih di 6450. Jadi kalau break sampai 6450 mungkin bisa ngetes sampai 63. Tapi saya rasa akan cukup sulit ya sampai 63 gitu sih. Oke, berarti contoh perhatikan aja level supportnya untuk IHSG. Tadi ko William juga udah sempat sebutin. Mungkin kita entry dikit ya ko William ya. Jadi mungkin Iya. kita lebih kan dollar cost averaging untuk sambil kita memantau juga market. Setiap kali on support kita buy, on support kita buy. Nah, itu udah tadi sedikit ya untuk tips dari Cuan Troopers yang mungkin mau bertanya buy atau misalnya apa nih yang harus kita lakukan. Nah, tadi kan udah nih salah satu tipsnya dari Ko William, yaitu gunakan dollar cost averaging. Setiap kali on support kita buy. Nah, tips-tips yang lain nih dari Ko William untuk kita sebagai investor mengantisipasi apabila major support IHSG 6.500 itu break. Nah, tips dari Ko William sendiri gimana nih kalau menghadapi market yang koreksi? Ya mungkin market bisa volatile ya, masih bisa volatile gitu. Jadi kalau marketnya koreksi-koreksi, ya kita harus ngerti batas supportnya. Waktu batas support ke break, kita harus mungkin exit dulu, buat sebagian posisi kita exit dulu dengan ekspektasi kita bisa tampung lagi lebih di bawah gitu. Jadi waktu nge-break dia betul-betul confirm, kita bisa jual setengah, setelah itu kita bisa beli lagi waktu di posisi bawah gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Saya juga bukan ahli nujum yang ke depannya tahu bakal ke arah market bakal kemana. Kalau saya tahu pun saya bakal jual rumah saya, dan saya mungkin all in di market, iya kan, seperti yang kita tahu. Ya, kita juga nggak mungkin tahu sampai sedetail apa market bakalan ke depannya. Tapi kalau kita tahu batas level-levelnya, yang di area tersebut udah mulai ada buying power, orang udah mulai greedy buat beli. Nah, disitulah kita boleh entry lagi. Tapi kalau tiba-tiba sell off-nya kuat, sell off-nya besar, ya kita bisa avoid dulu, tapi kita nggak keluarin semua posisi kita di market, mungkin setengah aja kita keluar posisi, dan kita expect kita bisa tampung lagi di level bawah.
Dan kita harus make sure waktu kita udah jual, kita bisa tampung lagi di level bawah gitu. Karena ini udah memasuki bulan Desember, dan seperti yang kita tahu di Eropa dan di negara yang 4 musim, mereka masuk musim dingin. Di Eropa dan di US mereka masuk musim dingin. Pemakaian energi pasti bakal tinggi. Yang seperti yang saya udah sempat baca-baca juga, harga batu bara mungkin bakal stabil di level sekian, dan kita sebagai negara penghasil batu bara dan kita sebagai negara penghasil energi juga bakal cukup diuntungkan dengan adanya kondisi yang seperti ini gitu. I think it's a blessing in disguise gitu. Jadi ya walaupun kondisi lagi seperti ini, kita masih bisa bernafas dan kita masih bisa bergerak, kita masih bisa jual batu bara kita, itu udah cukup baik. Jadi make sure teman-teman kalau lihat dari GDP kita juga, dan kita lihat ekonomi udah mulai sedikit open ya, Indonesia udah cukup buka juga gitu. Make sure waktu teman-teman kalau misalkan ke break di level supportnya, make sure bisa tampung lagi di level bawah. Karena saya rasa di Desember ini bakalan cukup menarik buat ISG. Oke, strateginya jadi mungkin kalau misalnya terkoreksi, kalau misalnya udah break level support, jangan jual semua ya, Ko William ya. Kita Ya, tengah untuk tabung lagi, siap-siap beli di support terdekat. Jadi cuan troopers yang harus di watch, mungkin note untuk cuan troopers adalah watch level supportnya dari semua saham pegangan cuan troopers. ya, Cari major supportnya, kemudian setiap kali menyentuh support kita harus siap dengan persenjataan ya, dengan cash ya. kita tabung dan sorry kita buyback dan kita tabung di harga bawah. Nah, oke, jadi kan kita udah tahu nih, Ko William ya, view mengenai IHSG, kemudian dampak dari COVID. Nah, ini mungkin banyak banget cuan troopers yang penasaran juga nih, gimana sih Ko William kalau misalnya IHSG lagi koreksi, Ko William ini pemilihan saham atau mungkin screeningnya tuh gimana sih kok supaya kita juga bisa screening sendiri nih, nggak mengandalkan dari rekomendasi-rekomendasi orang lain. Gimana tuh, Ko? Iya, pastinya kita juga harus develop ya. Kita harus develop insting kita dalam berinvestasi yang pastinya, dan kita harus rajin baca buku, dan tujuannya biar apa? Supaya kita lebih aware dan kita lebih sensitif dengan berita-berita yang ada di luar sana. Jadi biasanya sih saya melihat apa tema besar di tahun ini atau tema besar di bulan Desember ini, dan di situ saya lihat baca-baca berita, and then dari situ kita bisa lihat apa yang didapat dari kondisi seperti ini. Dalam sebuah ekonomi, saya percaya ada bagian yang mungkin diuntungkan sekali, ada bagian yang juga dirugikan. Tinggal kita mau pilih di side yang mana. Saya rasa kalau misalkan komoditas lagi naik, buat konsumen mungkin harganya bakal tinggi. Tapi buat produsen, ini sangat sangat menarik sekali buat para produsen. Karena kita bisa mendulang cuan dari situ gitu. Jadi kita harus lihat, dan semuanya itu balik lagi ya ke insting kita dan pengalaman kita di market. Dan saya terus-terus mengingatkan kalau kita harus develop skill kita gitu, rajin baca buku lah di situ. Dan dengan gitu kita bisa lihat mana yang diuntungkan, mana yang sebetulnya nggak bagus gitu dengan kondisi seperti ini. Dari situ kita bisa pilih industri mana yang oke, dan industri mana yang lagi nggak oke gitu. Buat industri yang lagi oke, setelah itu kita bisa screening lagi di dalam industri itu ada apa aja sih. Di dalam industri misalkan komoditas batu bara, ada emiten apa sih, siapa aja sih market leadernya. Di situ kita bisa lihat dan kita bisa teliti. Waktu kita udah teliti, kita bisa lihat laporan keuangannya, apakah kita bisa teliti lagi dari level mikronya, apakah kondisi seperti sekarang ini betul-betul menguntungkan buat emiten itu. Kadang-kadang juga bisa enggak gitu, mungkin dia punya leverage yang terlalu tinggi, akhirnya kalaupun industrinya baik, dia tetap nggak bisa mendulang cuan dari situ gitu. Biasanya sih saya screening dari situ, dari fundamentalnya. Setelah itu bisa lihat juga dari dari teknikalnya juga kita bisa lihat. Jadi kita bisa screening mana saham-saham yang lagi uptrend, atau mana saham-saham yang lagi ada di level support kuat. Dan di situ kita bisa pakai screener yang mungkin bisa disediain oleh sekuritas-sekuritas gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh, mana saham yang ada di atas MA20 atau di atas MA55, mana yang saham-saham yang MA20-nya di atas MA55 yang artinya udah strong bullish gitu. Nah, kita bisa screening melalui tools-tools seperti itu sih. Oke, jadi mungkin lebih simpelnya mungkin gunakan top down analisis ya. Kita analisa dari marketnya, kemudian perkecil ke mikroekonominya, kemudian perhatikan juga secara teknikal ya gitu ya, Ko William ya. Jadi lihat juga teknikalnya, cari nih
Nah, saya mau ngingetin lagi buat cuan troopers bahwa kita Sukor Sekuritas lagi mau mengadakan giveaway dan giveaway-nya itu berupa Boris Lucky Box. Nah, 5 orang tercepat akan mendapatkan merchandise Boris Lucky Box. Nah, syaratnya apa aja? Yang pertama, screenshot tayangan IG Live TikToks ini yang lagi kita adakan sama Ko William. Kemudian share di story kalian dan tag 3 teman untuk ajak ikut nonton live TikToks ini. Nah, jangan lupa juga tag @Sukor dan gunakan hashtag Stronger Together dan hashtag Sukor Cuan Troopers. 5 orang tercepat akan mendapatkan merchandise Boris Lucky Box. Nah, oke. Balik lagi nih, Ko William. Ko William tadi sempat menyebutkan nih, ada yang nanya nih, mungkin kita karena agak sedikit nyambung, jadi mungkin kita langsung nanya juga sama Ko Williamnya. Lebih baik kalau Ko William preferensinya baik ketika disupport atau baik ketika break resistance-nya. Nah, untuk Ko William sendiri secara preference gimana, Ko? Ya sebetulnya kalau buy on support atau buy on breakout itu salah satu strategi juga ya. Saya gunain kedua-duanya. Jadi ketika market mungkin lagi koreksi dan koreksinya pas di support, kita bisa entry di situ. Mana yang lebih baik? Sebetulnya menurut saya dua-duanya sama-sama baik karena itu adalah cara kita buat entry di market. Biasanya orang teknikal ya, mereka yang lihat batas support dan resisten. Dan kalau memang kalau misalkan kalau udah break resisten, dia punya kecenderungan bakal cari level resisten berikutnya. Karena kan level resistance artinya ada seller yang kuat, betul ya. Jadi seller yang kuat, dan waktu harga menyentuh level resistance yang kuat, biasanya mereka terkoreksi. Tapi kalau bisa nge-break level resistance, ya artinya seller yang kuat ini udah dilahap semua sama buyer yang lebih kuat lagi gitu. Dan cara itu bisa kita pakai kalau market lagi uptrend. Jadi beda kegunaannya. Waktu market lagi uptrend, mungkin kita bisa pakai cara yang buy on breakout. Tapi waktu market lagi downtrend, kita buy on support gitu. Karena harganya kan lagi koreksi. Nah, mungkin harganya lagi mantul dikit baru kita entry. Itu salah. Justru waktu marketnya lagi downtrend, kita buy on support. Bisa juga sih waktu market uptrend kita buy on support. Tapi kita harus tahu ya ada beberapa caranya juga kalau buy on support waktu market lagi uptrend. Contohnya waktu market membentuk higher high atau titik tinggi yang lebih tinggi lagi. Tertinggi lebih tinggi lagi. Waktu dia koreksi ya kita baru boleh beli gitu. Kita bisa spec buy di situ. Tapi jangan sampai salah, kita harus identifikasi dulu marketnya lagi uptrend atau lagi downtrend. Kalau marketnya lagi downtrend, lebih mudah buat kita cari support gitu. Kalau market lagi uptrend, biasanya agak sulit kita buat buy on support gitu. Mesti lebih berani kalau marketnya lagi uptrend gitu. Oke, jadi dikondisikan ya cuan troopers ya, mungkin jadi preference sebenarnya. Jadi cuan troopers harus gunakan dua-duanya tergantung gimana overall trend dari chart suatu saham ya. Kalau misalnya saham lagi turun kita cari supportnya, kalau lagi bullish, lagi hijau kita bisa gunakan strategi buy on breakout. Nah, oke nih, mungkin ini ada juga nih, ini mungkin yang cuan troopers tunggu-tunggu juga. Nah, sektor apa aja nih yang lagi dilirik sama Ko William? Tadi Ko William sempat menyebutkan komoditas naik gila-gilaan, batu bara 90%, kemudian oil naik gila-gilaan. Nah, sektor apa aja nih yang menarik yang bisa dilirik nih Ko William? Nah, ini saya ngomongnya sektor aja ya. Mungkin kalau sahamnya nanti bisa pilih sendiri mungkin ya di sektor itu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang batu bara cukup menarik karena di sini kalau saya lihat dari datanya juga harga batu bara itu stabil di level 150 ya. Dan year to date udah naik sekitar 97%. Setelah itu crude oil juga naik 41%. Biasanya kalau crude oilnya naik, harga yang lainnya juga bisa naik gitu karena paling mudah kan dapat energi dari crude oil ya, dari minyak mentah gitu. Minyak mentah tinggal dibakar aja langsung jadi energi gitu. Dan industri turunannya ya biasanya batu bara gitu. Jadi drivennya yang pertama adalah dari crude oilnya. Crude oilnya sekarang udah naik year to date 41% gitu. Jadi tinggal ditunggu aja, yang lain-lainnya juga bisa naik. Dan emang kalau kita lihat dari natural gas juga udah naik 80%, dan yang lain-lainnya, gas-gas yang lainnya juga cukup naik gitu. Jadi menurut saya yang cukup menarik buat kita perhatikan adalah sektor batu bara. Dari sektor batu bara ini teman-teman bisa pilih mana yang market leader, mana yang mungkin third liner. Ya kalau mau cari-cari yang lebih menggeliat lagi itu bisa juga cari aja third liner di sektor yang tepat gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu sektornya, kira-kira yang diuntungkan apa, sebagai hitungan aja nih ya. Kalau teman-teman lihat EPS batubara, saham batubara salah satu emiten itu ada yang tahun ini di kuartal ketiga EPS-nya udah
lebih besar dibandingkan waktu batu bara di level 120 gitu. Jadi memang kondisi batu bara katanya bakal dijauhi, tapi apakah benar bisa dihindari batu baranya? Oke, mereka mau hindari, tapi kan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, mereka nggak bisa avoid, mereka nggak menggunakan batu bara. Gitu. Dan kondisi seperti sekarang ini, oke, mereka mau clean energy. Clean energy ada harganya loh. Kalau mau bersih ada harganya. Kayak kita mau makan aja, kita mau makan bersih, pasti harganya jauh Lebih lebih mahal. Gitu ya kan? Kalau kita mau makan yang gorengan yang langsung bisa kita makan aja itu murah gitu. Dan apakah kita siap? Apakah negara-negara lain siap dengan clean energy? Oke, mereka siap. Apakah sekarang siapnya? Gitu. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan baru siap gitu. Atau mungkin dalam jangka waktu yang dekat siap. Tapi memang sentimen di batu bara ini cukup hot. Karena kita juga mengalami namanya pemanasan global yang which is kita harus mengurangi yang namanya emisi karbon. Yang which is batu bara yang udah paling besar karena dia di PLTU kan dia tenaga uap ya, jadi dia punya residu yang cukup besar, emisi yang cukup besar gitu. Dan buat jadi energi, walaupun dia paling murah gitu. Kalau kita mau renewable energy, kita pakai tenaga surya, tenaga angin dan lain sebagainya, infrastruktur kita juga harus siap. Jadi bukan cuma uang aja, tapi waktu juga yang harus dipertimbangkan gitu. Dengan kondisi seperti sekarang ini, IPS dengan yang di 400 aja tuh, beberapa saham teman-teman boleh cek yang mana nih saham-saham batu bara yang IPS-nya 400. Nah, itu paling familiar lah, pasti teman-teman juga gampang buat screeningnya gitu. Nah, di saham tersebut kalau dia bagiin dividennya mungkin 50% aja ya, 50% di kuartal, ini baru kuartal ketiga IPS 400, nanti kuartal 4 yang full year mungkin bisa di atas 500, bahkan bisa sampai 600. Kalau dia bagiin 50% aja dari dividennya, dari IPS-nya dia, berarti sekitaran mungkin 250 ya. Dividen yield-nya kalau saya hitung bisa di atas 10%. Gitu. Nah, walaupun ada juga sih batu bara yang masih terkendala. Contohnya ada perusahaan yang belum memenuhi DMO. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia harus penuhin dulu DMO-nya, baru dia bisa ekspor yang lebih besar lagi keluar sana gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan tersebut, yang saya baca-baca sih memang kondisinya mereka akan memenuhi DMO tersebut, baru mereka bakal bisa ekspor batu bara. Dan saya rasa dia punya capability, punya kemampuan buat memenuhi DMO tersebut. Gitu sih. Dan satu itu sektor batu bara. Setelah itu sektor yang cukup menarik lagi menurut saya mungkin jarang dibahas ya. Tapi sektor shipping menurut saya udah cukup menarik juga. Karena kita tahu yang kemarin sempat lockdown dan pengiriman sempat terkendala, dan bukan cuma di luar sana sih, di Indonesia juga cukup terkendala ya. Jadi direkturnya juga di interview sama satu stasiun TV, dan dia bilang memang permintaan buat peti kemas ini besar sekali gitu. Karena sempat off, mungkin biasa seperti ini ya cycle-nya. Waktu sempat off dan banyak yang berguguran biasanya. Kalau lagi krisis kan pasti banyak yang berguguran. Mereka nggak dapat revenue dan akhirnya mereka mau ngambil gulung tikar. Waktu gulung tikar kan artinya supply-nya ke squeeze gitu. Supply-nya ke keras, supply-nya jadi semakin sedikit. Dan waktu market open lagi, biasanya waktu market open dan demand dari China itu besar sekali. Dan kita tahu ya, China is a global supply chain. Jadi semua barang tuh harus biasanya tuh mampir di China dulu baru diekspor keluar lagi gitu. Dan mulai dari yang simple-simple lah kayak botol kaca dan lain sebagainya, itu kan semuanya dari China gitu, yang paling baik, paling murah gitu lebarnya di sana gitu. Dan permintaan dari sana buat pengiriman itu besar sekali. Jadi dia bakal menyediakan jasa buat yang di sana karena biayanya jauh lebih besar. Karena peti kemasnya semakin sedikit, supply-nya sedikit, demand-nya mungkin tiba-tiba melonjak, supply-nya sedikit, harganya naik gitu. Dan beberapa perusahaan yang menyediakan jasa seperti ini, mereka dapat benefitnya juga sebetulnya. Gitu. Dan teman-teman bisa cek sendiri mana saham-saham yang diuntungkan di industri tersebut gitu sih. Oke, jadi tadi udah disebut ya dua loh, Cuan Tupers dikasih itu dua. Yang pertama batu bara, sektor batu bara kalau kita lihat harga komoditasnya, kemudian kita lihat juga secara IPS,
masih sangat growing untuk batu bara dan room for growth-nya itu gede. Banyak orang yang bilang bahwa batu bara itu sunset growth. Mungkin betul, tapi mungkin masih berbicara 20 sampai 30 tahun ke depan ya mungkin ya Ko William ya untuk mengatakan bahwa fixed batu bara itu adalah sunset industry. Nah, kemudian tadi juga udah sempat disebutkan nih jarang banget kita dengar ya shipping, menarik sekali dari shipping. Nah, dari shipping ini kalau sempat memang kemarin terganggu ya akibat dari pandemi Covid, namun sekarang kalau kita lihat China sudah misalkan sudah mulai membuka dan world trade sudah kembali, sektor shipping ini akan menjadi menarik. Nah, cuan troopers tinggal perhatikan cara pilihnya, tinggal pilih market leadernya, cari yang mana yang paling unggul, di compare dari setiap industri dan cari mana yang paling unggul. Nah, oke, Ko William, mungkin kita tadi udah bahas juga ya dari sektor. Nah, mungkin saya mau bertanya juga nih sama Ko William. Nah, kok kalau misalnya kita perhatikan ya, apakah betul nih, banyak tadi juga yang bertanya, sebenarnya COVID di Amerika tetap rame, tapi Dow Jones tetap hijau. Nah, mungkin dampak dari si Dow Jones terhadap IHSG kita itu gimana sih, Ko William? Soalnya kalau kita perhatikan, padahal COVID di sana loh lebih banyak loh, tapi malah Dow Jones-nya yang hijau. Sedangkan di sini COVID sudah lumayan termitigasi ya, tapi malah IHSG kita terkoreksi. Nah, menurut Ko William, apakah bagaimana sih impact dari Dow Jones sendiri terhadap indeks kita ini sekarang? Nah, mungkin sebelum saya jawab, saya coba compare. Saya langsung live compare pergerakan indeks kita compare dengan Dow Jones. Karena seperti yang saya sempat pelajari juga tahun kemarin, dana yang digelontorkan buat quantitative easing atau buat mendongkrak market gitu ya, biar menjaga market lebih cukup stabil, dan dana tersebut besar sekali di US. Jadi kita nggak perlu heran kalau market di US tuh naiknya gila-gilaan, naiknya tinggi sekali, karena mereka di-boost, mereka ibaratnya dikasih suntikan vitamin, dikasih morfin biar nggak mati ekonominya di situ. Gitu. Jadi waktu mereka disuntikin cash, contohnya kita deh, kita disuntikin cash, kita dapat mungkin sebulannya kita dapat sekitaran 7 juta atau 8 juta gitu. Pasti kita belanjanya bakal tetap stabil ya, betul ya. Kita belanja stabil, tapi kita nggak produktif. Apa yang terjadi? Kalau kita nggak produktif, pasti supply-nya bakalan ke squeeze gitu. Jadi dunia ini cuma demand dan supply. Dan kalau kita lihat pergerakan Dow Jones sama IHSG, agak sedikit berbeda. Gitu. Kalau Dow Jones mungkin pergerakannya meriah sekali, karena quantitative easing atau dana yang digelontorkan di industri-industri keuangannya, di produk-produk keuangannya, itu sangat besar sekali teman-teman. Gitu. Dan di sini saya mau coba compare sebentar. Kita compare Dow Jones. Pergerakan Dow Jones, sebentar ya. Dow Jones. Karena kalau tahun kemarin aja, tahun 2020, Dow Jones udah bisa mencetak rekor tertinggi, bener ya. Dan tahun 2021 bukannya makin slow, malah makin naik lagi gitu. Karena memang dengan adanya COVID-19 seperti ini ya, dengan adanya pandemi, pastinya perusahaan-perusahaan yang punya teknologi lebih baik pasti lebih diuntungkan gitu. Beda dengan Indonesia, Indonesia masih nyangkul lah, Indonesia masih cukup konvensional lah bisnisnya gitu. Jadi kalau kita compare, sebetulnya gap-nya udah sangat jauh antara Dow Jones dengan IHSG. Sorry di sini agak sedikit slow nih, platformnya agak sedikit slow. Jadi yang saya ingat dari tahun 2020 emang udah gap-nya udah besar, dan tahun 2021 gap-nya lebih besar lagi. Karena kita bisa akui semua pekerjaan kita sekarang kita udah harus di laptop ya, gitu. Udah banyak sekali di laptop. Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin dulu konvensional, karena mereka nggak bisa masuk ke kantor, mereka harus persiapkan diri mereka buat digitalisasi. Mau nggak mau mereka harus masuk ke digitalisasi. Masuk ke digitalisasi harus pakai laptop, harus pakai handphone, pasti chipset bakal laku banget gitu. Dan di sana, di US sana, penyedia chipset yang paling mantap gitu. Ada Nvidia, ada macam-macam, ada Intel yang kita tahu ada AMD juga gitu ya. Dan kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di US memang sangat diuntungkan. Kayak Microsoft juga sangat diuntungkan.
Jadi kita sebetulnya nggak bisa compare dengan kondisi seperti sekarang ini. Dow Jones naik, ISG harus naik. Sebetulnya udah kagak gitu sih. Karena kita di sini, kita nggak bisa produksi chipset, kita nggak bisa produksi laptop, kita nggak bisa produksi barang-barang teknologi yang punya daya economic moat yang cukup tinggi. Contohnya di luar sana ada Adobe juga, Adobe. Nah, kalau kita udah pakai Adobe, misalkan ya, kita sebagai desainer, kita udah belajar pakai Adobe selama 4 tahun. Buat kita berpindah dari Adobe pakai yang tempat lain, gampang atau susah? Pasti kan kita nggak mau pakai yang lain lagi kan. Kita pasti bakal pakai itu terus gitu. Dan perusahaan-perusahaan teknologi di sana punya kekuatan ekonomi yang sangat baik gitu. Apalagi kayak Google ya, kita juga bisa compare gitu. Google naik terus, Facebook juga naik terus, earnings-nya juga naik gitu. Karena kenapa semua orang harus beralih pakai digital gitu. Beda sama di Indonesia. Untungnya di Indonesia kita masih nyangkul dan batu bara kita masih laku gitu. Batu bara kita masih laku, komoditas nikel kita masih laku, dan kita masih bisa dapat keuntungan itu. Itu aja sih. Betul. Oke, jadi mungkin Controppers juga nggak bisa compare terlalu head to head seperti itu ya, karena Ya, kalau contoh lihat dari fund manager top holding kita itu memang relatively masih banyak sekali di banking. Sedangkan kalau kita perhatikan portfolio fund manager luar, kalau kita perhatikan Morgan Stanley punya, kalau kita lihat holdingsnya udah Apple, Google, kemudian Tesla. Nah, Samsung, apalagi kalau kita perhatikan perkembangan teknologi kita tuh lumayan tertinggal cukup jauh ya. Di sana electric vehicle udah lebih affordable. Sedangkan di Indonesia kalau kita mau beli electric vehicle relatively masih jauh lebih mahal dibanding kalau kita beli mobil yang masih menggunakan bensin. Jadi memang kalau kita lihat kita nggak bisa compare secara head to head gitu ya, Kak William ya, iya, bahwa kalau naik ya pasti IHSG naik, tapi kalau Dow Jones turun IHSG pasti ikut turun. Nggak seperti itu ya berarti ya korelasinya iya. teman-teman. Bahkan Memang kecenderungannya, kalau Dow Jones naik, bisa jadi ISG belum naik. Perhatiin, kalau yang kayak iya. kemarin-kemarin, Dow Jones naik, ISG belum naik. Tapi waktu koreksinya, waktu ada COVID, kita malah ikutan turun gitu. Bisa juga Iya. seperti itu. Dan kita bisa, sebetulnya sih buat saya, itu bagus. Karena kita bisa koleksi saham di harga murah. Gitu, di harga koreksi gitu. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan mengenai korelasi, mungkin tadi menyinggung sedikit mengenai korelasi dari IHSG dengan korelasi dari Dow Jones. Nah, terakhir nih mungkin pertanyaan, belum mungkin nanti saya kalau ada yang mau bertanya, kita mungkin akan sisakan waktu sedikit ya buat Cuan Ya, Troopers nih. Ada Koko William nih dari investor muda, kalau contoh mau bertanya, mungkin terakhir dari saya. Nah, Ko William nih, kalau menghadapi misalnya kan sebenarnya sentimen dari IHSG naik ini cukup kuat ya, bahwa bulan Desember, 10 tahun terakhir, bulan Desember ini selalu menjadi bulan yang cukup bullish untuk IHSG. ya, Tapi kemudian dengan adanya sentimen seperti COVID, dengan adanya tapering, nah menurut Ko William kecenderungannya itu mungkin lebih mengarah ke Desember yang akan tetap bullish, tapi ataukah dengan dibayanginya sentimen-sentimen yang kurang baik untuk IHSG ini, mungkin relatif IHSG masih ada potensi untuk kembali downtrend. Nah, menurut Ko William, apakah lebih menarik dari aspek window dressing dan Santa Claus rally-nya, atau mungkin lebih dominan faktor bahwa tapering dan COVID varian baru ini, Ko William? ya. Nah, kalau kita ngomongin hal-hal yang ngeri, tiap tahun tuh pasti ada hal yang ngerinya. Jadi setiap tahun yang saya pelajari, memang selalu ada hal-hal ngerinya. Contohnya tahun 2013, setelah itu masih ada tapering, setelah itu lanjut ke tahun 2015, tahun 2018 juga ada isu, 2015 ada isu krisis Yunani. Tiap tahun tuh pasti ada hal seperti itu gitu ya. Dan kalau kita lihat tahun 2019, ISG stagnan, 2020 ISG ambrol. Dan ada pandemi juga tahun 2021, ini gimana? Mungkin jadi pertanyaan kita. Kalau kita lihat hal-hal yang ngeri di luar sana, menurut saya bakal tetap ada terus gitu. Tapi kalau kita lihat Indonesia, ISG, kita boleh akui ya, memang ISG kita pengen domestiknya juga ikut berinvestasi di pasar modal. Tapi kita sebagai negara developed country, kita juga memerlukan dana dari luar sebetulnya. Buat kita bisa bertumbuh. That's why kalau kita lihat kondisi ISG, saya lihat net inflow yang ada di ISG sangat baik. Masih sangat baik sampai saat ini. Walaupun ada net outflow beberapa hari ini, tapi nilainya tidak signifikan jika dibandingkan dari awal tahun 2021 gitu. Dan kalau kita lihat net inflow, kita bisa langsung korelasikan sebetulnya Indonesia atau ISG masih tergolong cukup murah.
Karena buktinya di level sekarang aja masih ada net inflow gitu. Dari 1 bulan ke belakang aja kita masih ada net inflow, walaupun beberapa hari ke belakang yang net outflow seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat, saya nggak tahu ke depannya bakalan terjadi seperti apa. Tapi kalau kita berpegang sama fundamental yang ada di Indonesia dan dengan kondisi seperti sekarang ini, kejadian komoditi super cycle nggak terjadi dalam 1-2 tahun gitu. Tahun depan belum tentu terjadi, atau 2 tahun lagi belum tentu terjadi gitu. Dengan kondisi seperti sekarang ini, menurut saya it's worth to buy saham-saham yang ada di Indonesia gitu aja. Dan kalau kita lepas, jangan sampai kita kehilangan momentumnya itu. Karena dengan dividen yang besar aja, ibaratnya dividen adalah bird in hand. Jadi kita udah dapat uh, dividen dulu tuh di tangan tuh, udah dapat burung dulu tuh di tangan gitu, udah kita pegang dulu gitu. Jadi kita udah ada bottom rate kita berapa, kita punya margin of safety-nya udah, kita udah pasti dapat lah kira-kira dividennya segitu gitu. Jadi kita udah punya lebih kepastian jika dibandingkan mungkin negara-negara lain yang nggak punya komoditas menarik Indonesia gitu. Dan kalau lihat ISG dan lihat fundamentalnya, menurut saya sangat disayangkan aja sih kalau kita nggak punya saham yang ada di Indonesia gitu. Oke, jadi sebenarnya intinya trust in our economy ya, Ko William ya. Iya. Percaya bahwa ekonomi Indonesia itu masih sangat growing, dan buktinya dengan net inflow itu banyak orang asing, banyak investor asing yang melihat potensi yang cukup besar di negara sendiri. Jadi kalau misalnya orang asing aja berani untuk invest di negara kita, masa kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara Indonesia nggak berani untuk investasi. Nah, tadi poin dari Ko William juga benar banget bahwa berita buruk itu akan selalu ada, cuan troopers. Tapi buktinya apa? IHSG selalu rally, IHSG overall secara tren selalu uptrend. Kita selalu berhasil recover dari berita seburuk apapun, bahkan mungkin bahkan mungkin we've seen much worse ya daripada yang sekarang. Kita udah mengalami yang lebih buruk, dan sentimen lebih buruknya pun kita lihat udah sebenarnya udah relatively udah lewat ya, karena IHSG waktu itu bottom-bottomnya itu waktu awal-awal banget orang masih shock oleh pandemi COVID ini. Nah, oke, mungkin kita jawab pertanyaan sedikit dari Cuan Troopers, nggak apa-apa ya, Ko William ya? Nah, saya Karena tambahin ada sedikit. beberapa juga yang Saya penasaran. tambahin sedikit aja. Oh, boleh. Iya, saya tambahin sedikit. Jadi, kalau tiap tahun kita melihat krisis, setiap muncul krisis pasti ada orang kaya yang baru. Itu boleh dicek. Setiap adanya masalah, pasti di situ ada uang gitu. Jadi kalau kita lihat masalah, kita justru harus happy, kita harus senang. Kalau dengan kondisi yang seperti sekarang ini, when there's a problem, there's money gitu. Jadi kita nggak perlu takut dengan kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi buruk yang mungkin bisa menimpa ISG atau menimpa Indonesia. Kita harus percaya aja kalau kita punya fundamental yang baik gitu. Dan saya selalu pegang prinsip ini, when there is a problem, there is money gitu. Dan money-nya cukup besar gitu ya, dengan kondisi dengan seperti sekarang ini, problemnya makin besar, money-nya makin besar gitu. Oke, betul banget ya. Kapan lagi waktu itu kita bisa dapat BRI harga 2.700 waktu awal-awal COVID loh, Cuan Troopers. BRI harga 2.700, BCA ke 22.000. Itu sesuatu yang mungkin terjadi sekitar 10 tahun sekali kita bisa dapat koreksi sebesar itu ya. Betul ya, sebenarnya makin sering ada resesi seperti kemarin, makin banyak orang kaya baru yang bermunculan. Itu benar banget. Nah, oke, ada yang bertanya nih, Ko William, pandangan Ko William mengenai sektor properti untuk menyambut tahun Santa Claus Rally dan tahun 2022 untuk sektor properti gimana nih, Ko William, view-nya? Nah, sektor properti juga cukup menarik sih buat saya. Dan memang dari awal tahun ya, dari kuartal pertama, memang kita lihat performance dari perusahaan-perusahaan properti cukup baik karena ada insentif. Jadi ada dua industri yang betul-betul insentifnya betul-betul signifikan, yaitu otomotif dan properti. Otomotif PPNBM-nya kita tahu ya 0%, setelah itu juga properti juga sama. Tujuannya biar apa? Waktu upstream-nya mulai bergerak, penjualan di sana mulai besar, di properti dan otomotif, bisa ke downstream-nya dan stream-stream berikutnya gitu ya. Contohnya spare part-nya juga jalan, spare part juga akhirnya industri steel juga bisa jalan. Contohnya seperti itu. Dan kalau industri properti, menurut saya tahun ini masih cukup menarik dan cukup challenging juga sih. Karena seperti yang kita tahu, oke, penjualan rumah naik ya, untuk beberapa perusahaan-perusahaan di properti naik, dan tapi kita juga
boleh cukup sedikit menaruh sedikit perhatian, karena kebanyakan dari kita juga kebanyakan mungkin udah nggak perlu kerja di kantor gitu. Jadi buat residensial masih oke, tapi buat kayak perkantoran dan industri-industri lainnya yang memerlukan kantor yang mungkin sekarang udah nggak perlu lagi, itu cukup challenging sih buat industri properti. Tapi buat tahun ini aja performance-nya pasti bakal bagus banget gitu. Oke, jadi Contohpers juga bisa lakukan research sendiri ya Contohpers, karena kalau Contohpers perhatikan saham properti itu bisa di research lebih dalam lagi. Ada saham properti yang spesifik ke mungkin dia banyak sekali memiliki proyek yang rumah di bawah 2 miliar atau relatif rumah yang lebih difokuskan kepada penduduk jika dibandingkan tadi yang disebut sama Ko William seperti residensial atau seperti perkantoran. Nah, itu bisa dijadikan research juga untuk Contohpers untuk melakukan research sendiri dan kemudian kembali lagi di mix and match dengan kondisi makroekonominya dengan story-story yang menarik. Contohnya tadi PPNBM untuk otomotif, kemudian mungkin untuk kita melihat ekonomi, kemampuan daya beli orang sudah memulih, makanya sektor properti bisa menarik. Nah, ada yang bertanya lagi nih Ko William, BBYB atau Bank Digital dan kawan-kawan, menurut Ko William apa kabar dan potensinya menurut Ko William seperti apa untuk Bank Digital? BBB mungkin kita perlu tanya ke Sukor Sekuritas ini. BBB, saya justru baca riset-risetnya dikeluarin sama Sukor Sekuritas juga, dan memang BBB performance-nya sangat baik ya, karena dia dengan gaya Indonesia paling suka kayaknya dengan gaya referral seperti itu ya, karena Indonesia community-nya itu jalan banget gitu ya. Dan BBB mengandalkan referral seperti itu dan growth-nya sangat pesat. Kalau nggak salah terakhir udah sekitaran belasan juta pengguna ya dari Bank Neo Commerce, dan dia bakal di merge sama Akulaku, dan infonya seperti itu yang dibaca-baca dari risetnya gitu. Dan kalau BBB sebetulnya akan right issue nanti, dan tahun depan bakal right issue lagi gitu, karena modal inti kan tadinya kan 1 triliun, setelah itu mesti naik ke 2 triliun, dan tahun depan harus naik lagi ke 3 triliun, dan untuk memenuhi kecukupan modal ini pasti akan right issue. Dan kalau kita bisa beli saham baik yang lagi growing, intinya kita di saham kita beli saham yang growing, saham-saham yang bertumbuh. Nah, kita beli saham yang growing di harga right issue pasti di harga yang murah. Kenapa di harga yang murah? Biar right issue-nya laku. Kalau di harga yang misalkan BBB sekarang di harga 2.300, sekitar 2.300, 2.200, kalau harga red issue 2.500, siapa yang mau tebus gitu kan? Pasti kita bisa dapat harga di harga yang lebih murah lagi. Dan menurut saya sih masih cukup menarik, karena story-nya ke depan masih berbau dengan digital. Jadi bank-bank digital ke depannya, bank-bank kecil ya, tertentu juga, beberapa bank tertentu juga, mereka pasti bakalan red issue. Karena kalau mereka nggak red issue, mereka nggak memenuhi peraturan dari OJK gitu. Bank digital. Dan kalau bank digital ada juga yang mungkin teman-teman boleh perhatikan, yaitu Arto. Arto dia punya ekosistem yang cukup baik ya. Di antara yang lainnya, ekosistemnya dia mungkin lebih siap gitu, karena pengguna dari Gojek dan Tokopedia gitu, di-combine jadi satu. Dan dia punya ekosistem yang menarik sekali sih sebetulnya. Tapi tinggal implementasinya aja seperti apa. Kalau implementasinya tiba-tiba kurang baik, ya itu boleh hati-hati, karena sekarang harga saham Alto ya cukup tinggi juga, dan harganya sudah mengekspektasikan akan generate user sekian gitu. Dan kalau tiba-tiba nggak sampai sekian, ya itu boleh hati-hati aja. Gitu. Oke, jadi kembali ya, Controppers, kita sering banget bahas mengenai bank digital. Watch kembali dari overall ekosistem dan jumlah pengguna. Karena itu, kalau secara fundamental, mungkin secara keuangan kita belum bisa bahas untuk bank digital. Karena memang di awal bank digital memang banyak harus bakar uang sebutannya. Nah, jadi yang kita perhatikan adalah user base-nya, kemudian kita juga harus perhatikan secara ekosistem seperti apa untuk bank digital. Nah, oke, mungkin kita udah jam 8. Thank you banget Ko William buat insight-nya, sangat insightful ya Ko William hari ini. Thank you banget Ko udah untuk live bareng Sukor Sekuritas. Mungkin ada 1-2 patah kata lagi nih buat Cuan Troopers dari Ko William. Apa ya, udah banyak banget sih ya tadi ya, yang diinfoin juga ya. Palingan Sukor Cuan Troopers, jangan pernah patah semangat buat belajar terus, karena dari ilmu yang kita dapat pasti
nggak akan mengecewakan kita. Kerja keras kita, dari riset kita, nggak akan pernah mengecewakan kita. Jadi, jangan patah semangat kalau ISG, walaupun ISG mungkin sempat patah ya, sempat koreksi, justru itu adalah kesempatan yang baik buat kita belajar gitu. Jadi, teman-teman tetap berinvestasi, selalu mengedepankan fundamental, dan kita harus punya time atau holding period yang cukup panjang dalam berinvestasi gitu. Oke, thank you banget Ko William buat hari ini. Asik banget ya obrolan kita hari ini. Kita sempat senggol sana-sini mengenai COVID, kemudian bahas sedikit juga mengenai global economics. Oke, kalau gitu saya Philip Jeremy akan pamit undur diri. Ko William dari Investor Muda juga. Thank you banget buat semua cuan troopers yang udah nyempetin waktu di Jumat malam ini nih bareng kita berdua untuk membahas IHSG bareng-bareng. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri dulu. Thank you banget sekali lagi Ko William untuk insight-nya hari ini. Thank you juga untuk cuan troopers semuanya. Oke, kalau gitu Sukor Sekuritas Stronger Together. Bye-bye. Stronger Together. Bye.